Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, dan sejahtera sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu memulihkan semangat yang patah. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat, akal budi, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Memulihkan semangat yang patah. Kita buka di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca semua ayat ini. Mari kita melihat bersama-sama. Elia ke Gunung Horeb. Ayat yang pertama, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat yang kedua, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat yang ketiga, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat yang keempat, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ayat yang kelima, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat yang keenam, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ayat yang ketujuh, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-8, maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Memulihkan semangat yang patah. Nah kekasih Tuhan, saya berdoa agar supaya kekasih Tuhan tidak pernah merasa diintimidasi. Karena kalau kita diintimidasi, itu akan mengganggu jiwa kita, membuat jiwa kita merana, putus asa, hilang semangat, bahkan mungkin membuat kita ingin bunuh diri. Nah kekasih Tuhan, dalam pembacaan kita di atas mengkisahkan bagaimana Elia mengalami intimidasi yang luar biasa. Kita melihat bersama-sama. Nah di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, Nabi Elia diintimidasi oleh Isabel. Ahab dan Isabel bersepakat untuk membalas apa yang sudah dilakukan Elia pada saat itu, yaitu Elia membunuh nabi-nabi Baal pada saat itu. Nah itu yang membuat sehingga Isabel mengancam Elia pada saat itu, mengintimidasi Elia pada saat itu. Nah kita lihat selanjutnya apa yang terjadi terhadap Elia karena diancam, diintimidasi oleh Isabel pada saat itu. Di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, ketakutan melanda Elia pada saat itu oleh karena intimidasi dan ancaman dari Isabel pada saat itu. Nah pada akhirnya Elia harus melarikan diri ke Betseba pada saat itu. Nah kekasih Tuhan, ketakutan yang dalam membuat Elia menjadi patah semangat, hilang semangat. Pada akhirnya dikatakan dia ingin bunuh diri. Dia minta Tuhan supaya mengakhiri hidupnya. Nah itu yang terjadi terhadap jiwa Elia pada saat itu. Jiwa Elia mengalami keterpurukan oleh karena intimidasi dari Ahab dan Isabel pada saat itu. Nah kekasih Tuhan, kita melihat selanjutnya dalam keadaan Elia seperti itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan Elia.
tetapi Tuhan memberikan solusi bagi Elia. Ini yang luar biasa, kekasih Tuhan. Dalam keterpurukan Elia seperti itu, dia diancam, dia diintimidasi, membuat jiwa Elia itu tidak nyaman, membuat jiwa Elia itu putus asa, patah semangat, bahkan Elia ingin bunuh diri, ingin supaya Tuhan mengambil nyawanya. Nah, itu yang terjadi. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan tidak pernah tinggalkan Elia, tetapi Tuhan memberikan solusi bagi Elia. Apa solusinya? Kita lihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Tuhan memberikan solusi bagi Elia saat itu. Nah, kekasih Tuhan, di dalam ketiga ayat itu, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8, malaikat Tuhan menolong dan memberikan semangat kepada Elia. Ketika Elia dalam keadaan jiwa yang terpuruk, Tuhan tidak tinggalkan Elia sendirian. Tuhan tahu keadaan jiwa Elia yang hilang semangat, mengalami keterpurukan. Karena itu Tuhan datang dan menolong memulihkan jiwa Elia pada saat itu. Tuhan tidak pernah tinggalkan Elia. Tuhan datang dan menolong memulihkan jiwa Elia yang putus asa, patah semangat, bahkan mau bunuh diri saat itu. Tuhan pulihkan jiwa Elia. Nah, kekasih Tuhan, kalau saat ini kekasih Tuhan sedang mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Elia, mungkin banyak masalah, diintimidasi, pergumulan, problem yang saat ini kekasih Tuhan hadapi, yang membuat jiwa kekasih Tuhan merana, putus asa, hancur, bahkan mungkin ada yang mau bunuh diri. Itu artinya bahwa kekasih Tuhan sedang membutuhkan Tuhan. Saya mau mengatakan untuk kekasih Tuhan, kalau kekasih Tuhan mengalami hal seperti itu artinya bahwa kekasih Tuhan sedang membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita alami dan yang kita butuhkan. Tuhan tahu. Percayalah kekasih Tuhan, di dalam Tuhan jiwa kita akan dipulihkan. Jiwa yang merosot sekalipun, jiwa yang terpuruk sekalipun, seperti yang dialami oleh Elia, Tuhan mampu memulihkan asalkan di dalam Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, di dalam Tuhan ada pertolongan. Tuhan akan memulihkan jiwa kita. Tuhan datang untuk kita. Tuhan ada untuk kita. Nah, kekasih Tuhan, percayalah di dalam Tuhan ada pertolongan. Tuhan akan memulihkan jiwa kita yang merana, yang putus asa, patah semangat, dan lain sebagainya. Tuhan mampu memulihkan jiwa kita. Di dalam Tuhan ada pemulihan. Nah, kekasih Tuhan, kita lihat solusi yang kedua. Di dalam ayat yang ke-6 sangat jelas. Malaikat Tuhan memberikan roti dan air untuk Elia. Nah, malaikat Tuhan memberikan makanan untuk Elia. Itu solusi yang diberikan Tuhan kepada Elia saat itu. Tuhan mencukupi kebutuhan tubuhnya. Tuhan mencukupi kebutuhan tubuh jasmani Elia, yaitu Tuhan memberikan makanan baginya. Roti dan air Tuhan sediakan, Tuhan berikan untuk Elia pada saat itu. Kenapa? Karena Tuhan tahu saat itu Elia sedang mengalami kelemahan, bukan hanya jiwanya, tetapi tubuh jasmaninya pun mengalami kelemahan karena tidak makan. Dia mengalami kelaparan, tidak makan. Oleh sebab itu, pertolongan solusi yang diberikan Tuhan saat itu, Tuhan langsung memberikan makanan untuk dia, roti dan air. Bangunlah, makanlah. Itu kata malaikat Tuhan kepada Elia pada saat itu. Pertolongan Tuhan berikan bagi Elia pada saat itu. Bangunlah, makanlah. Makanan Tuhan berikan bagi tubuh jasmani Elia pada saat itu. Nah, kekasih Tuhan, bukan hanya Tuhan tahu kebutuhan jiwa kita, tetapi Tuhan juga tahu kebutuhan tubuh jasmani kita. Tuhan tahu, kekasih Tuhan, ketika kita mengalami keterpurukan di dalam jiwa kita, Tuhan tahu apa yang harus Tuhan lakukan. Tuhan mampu memulihkan jiwa kita, dan juga Tuhan tahu apa yang kita butuhkan tubuh jasmani kita ketika kita mengalami kelaparan, kelemahan tubuh, mungkin karena sakit, mungkin karena kurang makan. Tuhan tahu, dan Tuhan juga mampu menolong, mencukupi segala kebutuhan tubuh jasmani kita. Nah, kekasih Tuhan, segala persoalan, permasalahan dan pergumulan
yang kita hadapi dalam hidup kita, Tuhan tahu semuanya. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada untuk kita dalam segala keadaan yang kita hadapi dalam hidup kita. Tuhan tahu dan Tuhan ada untuk kita dalam segala keadaan. Nah, kekasih Tuhan, Tuhanlah satu-satunya jalan keluar dari segala persoalan hidup kita. Hanya Tuhan solusinya, hanya Tuhan jalan keluarnya. Jiwa kita akan disegarkan dan tubuh kita akan dikenyangkan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Di dalam Tuhan, jiwa kita akan disegarkan dan tubuh kita akan dikenyangkan. Tuhan akan mencukupi apa yang kita butuhkan. Nah, kekasih Tuhan, kalau hari ini kekasih Tuhan sedang mengalami keterpurukan, baik jiwa maupun tubuh jasmani kekasih Tuhan, percayalah, pertolongan hanya ada di dalam Tuhan. Datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Kita menunggu pertolongan Tuhan. Di dalam Tuhan, jiwa kita disegarkan dan tubuh jasmani kita dikenyangkan. Pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Tuhan selalu ada bagi kita. Yang saat ini mungkin mengalami keterpurukan jiwa dan tubuh jasmani kita, Tuhan ada bagi kita. Pertolongan Tuhan selalu ada bagi setiap anak-anak Tuhan. Dalam keadaan apapun, Tuhan selalu ada bagi kita. Pertolongan Tuhan tersedia bagi kita. Datang sama Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Kami percaya hanya Tuhan satu-satunya penolong kami. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami mau datang kepada Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu di dalam Tuhan ada pertolongan Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.